Itu adalah satu keputusan yang tidak tepat. Yes. Tetapi mungkin perlu ada filter lebih awal supaya perkara-perkara seperti ini tidak berlaku. Adakah dalam tempoh 4 bulan Datuk Johari menerajui FAM, mereka ada nampak sesuatu yang kurang ataupun macam mana? Saya tidak pasti, tetapi atas apa yang diperkatakan oleh FAM sendiri, keperluan Tan Sri adalah berdasarkan kepada pengalaman dan juga pengaruh beliau. Se-Malaysia menangis melihat ini. Timnas Harimau Malaya ditolak 11 negara dalam FIFA Matchday 2025 viral hari ini. Kabar mengejutkan kembali datang dari sepak bola Asia Tenggara. Timnas Malaysia, yang selama ini dikenal dengan julukan Harimau Malaya, harus menelan pil pahit ketika upaya mereka mencari lawan untuk FIFA Matchday 2025 berujung bencana. Alih-alih mendapat sambutan, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru menerima penolakan dari 11 negara sekaligus. Fakta ini langsung viral di berbagai media, menimbulkan rasa malu yang mendalam, dan bahkan membuat publik Malaysia sendiri berang hingga tak kuasa menahan tangis. Fenomena ini dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Tagar terkait Malaysia trending di Twitter X dan TikTok, sebagian besar berisi kritik pedas, sindiran, bahkan olok-olok yang datang bukan hanya dari Indonesia sebagai rival abadi, tetapi juga dari negara-negara lain di kawasan Asia. Bagi publik, ini bukan sekadar persoalan penolakan jadwal pertandingan, tetapi sebuah simbol kejatuhan gengsi sepak bola Malaysia di kancah internasional. Penolakan ini seakan menegaskan bahwa Malaysia kini tengah berada di titik nadir. Jika dulu mereka masih dianggap sebagai pesaing tangguh di Asia Tenggara, kini Malaysia justru dipandang sebelah mata, tidak hanya oleh negara-negara kuat, tetapi juga oleh tim yang peringkatnya tidak jauh berbeda. Federasi Sepak Bola Malaysia kabarnya sudah menyiapkan daftar calon lawan dari berbagai benua. Ada tim dari Asia, Eropa, hingga Afrika. Namun, bukannya mendapat sambutan positif, hampir semua negara yang dihubungi memberikan jawaban serupa, menolak. Alasan yang mereka sampaikan beragam, mulai dari tidak sesuai dengan agenda persiapan tim mereka, hingga yang paling menyakitkan, yakni laga menghadapi Malaysia dianggap tidak memberi keuntungan kompetitif maupun komersial. Kondisi ini tentu saja membuat FAM dipermalukan. Sebab dalam tradisi sepak bola, selalu ada jalan bagi tim nasional untuk mendapatkan lawan, apalagi dalam kalender resmi FIFA. Namun, kenyataan pahit ini memperlihatkan betapa minimnya nilai jual Malaysia di mata dunia sepak bola. Banyak pengamat kemudian mencoba mengurai akar masalahnya. Salah satu faktor utama adalah menurunnya prestasi Harimau Malaya dalam beberapa tahun terakhir. Di ajang kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia, Malaysia selalu gagal menunjukkan progres berarti. Mereka sering tersingkir di fase awal, kalah dari lawan-lawan yang secara historis bisa mereka imbangi. Bahkan di level Asia Tenggara, mereka mulai tertinggal dari Vietnam dan Indonesia yang semakin konsisten. Isu naturalisasi pemain juga menjadi bahan perdebatan. Malaysia kerap mengandalkan pemain naturalisasi sebagai solusi instan, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Berbeda dengan Indonesia yang selektif dan mampu mendatangkan pemain keturunan yang benar-benar berkualitas dari Eropa, Malaysia sering dituding sekadar mengambil jalan pintas tanpa perencanaan matang. Alhasil, performa tim tidak mengalami peningkatan signifikan, malah semakin menurun karena tidak ada regenerasi yang jelas. Reaksi publik Malaysia terhadap kabar ini benar-benar mengguncang. Media lokal memuat berita dengan nada kecewa, bahkan tak sedikit yang menyorotinya dengan judul miris. Di media sosial, supporter Malaysia meluapkan emosi mereka dengan menyalahkan FAM, menyindir kegagalan kompetisi domestik, dan menuntut perubahan besar-besaran. Banyak warganet Malaysia yang mengaku malu karena negaranya sampai ditolak 11 negara sekaligus, sesuatu yang jarang terjadi dalam dunia sepak bola modern. Salah satu komentar yang viral berbunyi, kalau 1 atau 2 negara menolak, mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai 11 negara, ini bukan sekadar kebetulan. Ini bukti kita sudah jatuh terlalu jauh. Kalimat itu kemudian ramai dibagikan ulang dan menjadi simbol kekecewaan rakyat Malaysia terhadap kondisi sepak bola negaranya. Di sisi lain,
Publik Indonesia justru melihat situasi ini sebagai ironi. Pasalnya, Indonesia saat ini justru banjir tawaran uji coba dari berbagai negara. Keberhasilan PSSI membangun citra positif, ditambah dukungan penuh dari pemerintah serta basis supporter fanatik, membuat Indonesia dianggap sebagai mitra ideal dalam laga uji coba internasional. Ketika Malaysia ditolak 11 negara, Indonesia dengan mudah mendatangkan tim kuat dari Asia Timur, Timur Tengah, hingga Afrika. Kontras inilah yang kemudian menjadi bahan perbandingan di media sosial, memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara Garuda dan Harimau Malaya. Faktor ekonomi juga menjadi aspek penting. Dalam sepak bola modern, sebuah laga tidak hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang nilai pasar. Negara-negara yang mencari lawan uji coba tentu mempertimbangkan aspek keuntungan, baik dari segi siaran televisi, penjualan tiket, maupun popularitas. Indonesia dengan populasi besar, stadion megah seperti Gelora Bung Karno, serta basis supporter yang selalu memadati tribun, mampu menawarkan nilai ekonomi yang sangat menarik. Sementara Malaysia dinilai tidak memiliki daya tarik serupa, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi lawannya. Penolakan 11 negara ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi FAM. Banyak pihak mendesak agar dilakukan reformasi total, mulai dari tata kelola federasi, pembinaan pemain muda, hingga profesionalisme liga domestik. Tanpa perubahan mendasar, Malaysia dikhawatirkan akan semakin terpuruk, bahkan bisa tertinggal jauh dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di tengah semua kegaduhan, wacana pembenahan muncul dari berbagai kalangan. Beberapa mantan pemain Malaysia menyerukan agar FAM berhenti bergantung pada solusi instan berupa naturalisasi. Mereka menilai Malaysia harus kembali fokus pada pembinaan usia muda, membangun kompetisi yang sehat, serta memberikan kesempatan bagi talenta lokal untuk berkembang. Tanpa itu semua, penolakan dari 11 negara hanya akan menjadi awal dari deretan masalah panjang yang akan terus menghantui Harimau Malaya. Reaksi dari luar negeri juga menarik. Beberapa media olahraga Asia menyoroti fenomena ini dengan nada kritis. Mereka menyebut Malaysia sebagai contoh nyata bagaimana sebuah federasi bisa kehilangan wibawa jika tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara media di Indonesia tak ketinggalan menjadikannya bahan perbandingan dengan timnas Garuda yang tengah naik daun. Kini, pertanyaan terbesar adalah bagaimana Malaysia bisa keluar dari situasi ini. Apakah mereka mampu bangkit dan melakukan reformasi besar-besaran, atau justru semakin terjerumus hingga benar-benar ditinggalkan dunia sepak bola internasional? Yang jelas, viralnya kabar penolakan 11 negara ini sudah membuat nama Malaysia tercatat dalam sejarah sepak bola dengan catatan yang tidak diinginkan. Se-Malaysia benar-benar menangis melihat kenyataan ini, sebuah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi di tengah persaingan sepak bola modern yang semakin ketat. Se-Malaysia menangis melihat ini, timnas Harimau Malaya ditolak 11 negara dalam FIFA Matchday 2025 viral hari ini. Kabar mengejutkan kembali datang dari sepak bola Asia Tenggara. Timnas Malaysia, yang selama ini dikenal dengan julukan Harimau Malaya, harus menelan pil pahit ketika upaya mereka mencari lawan untuk FIFA Matchday 2025 berujung bencana. Alih-alih mendapat sambutan, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru menerima penolakan dari 11 negara sekaligus. Fakta ini langsung viral di berbagai media, menimbulkan rasa malu yang mendalam, dan bahkan membuat publik Malaysia sendiri berang hingga tak kuasa menahan tangis. Fenomena ini dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Tagar terkait Malaysia trending di Twitter X dan TikTok, sebagian besar berisi kritik pedas, sindiran, bahkan olok-olok yang datang bukan hanya dari Indonesia sebagai rival abadi, tetapi juga dari negara-negara lain di kawasan Asia. Bagi publik, ini bukan sekadar persoalan penolakan jadwal pertandingan, tetapi sebuah simbol kejatuhan gengsi sepak bola Malaysia di kancah internasional. Penolakan ini seakan menegaskan bahwa Malaysia kini tengah berada di titik nadir. Jika dulu mereka masih dianggap sebagai pesaing tangguh di Asia Tenggara, kini Malaysia justru dipandang sebelah mata, tidak hanya oleh negara-negara kuat, tetapi juga oleh tim yang peringkatnya tidak jauh berbeda. Federasi Sepak Bola Malaysia kabarnya sudah menyiapkan daftar calon lawan dari berbagai benua. Ada tim dari Asia, Eropa, hingga Afrika. Namun, bukannya mendapat sambutan positif, hampir semua negara yang dihubungi memberikan jawaban serupa, menolak. Alasan yang mereka sampaikan beragam, mulai dari tidak sesuai dengan agenda persiapan tim mereka, hingga yang paling menyakitkan, yakni laga menghadapi Malaysia dianggap tidak memberi keuntungan kompetitif maupun komersial. Kondisi ini tentu saja membuat FAM dipermalukan. Sebab dalam tradisi sepak bola, selalu ada jalan bagi tim nasional untuk mendapatkan lawan, apalagi dalam kalender resmi FIFA. Namun, kenyataan pahit ini memperlihatkan betapa minimnya nilai jual Malaysia di mata dunia sepak bola.
Banyak pengamat kemudian mencoba mengurai akar masalahnya. Salah satu faktor utama adalah menurunnya prestasi Harimau Malaya dalam beberapa tahun terakhir. Di ajang kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia, Malaysia selalu gagal menunjukkan progres berarti. Mereka sering tersingkir di fase awal, kalah dari lawan-lawan yang secara